Masalahnya agak asin ini mau kawin kan. Zaman saya sekolah itu gas gelap. Itu kalau dosen atau guru yang agak garang sedikit, tumpahkan aja sedikit, dia bening, tidak berwarna, udah keciuman, ketawa sendiri. Balik baru podcast, here we go. Itu jadi perkenalan. Karena memang tadi mau tarik yang apa tadi Bapak sampaikan tentang apa paru-paru juga bisa terkena dan segala macam. Ada upaya nggak Pak untuk penanganan seperti ini untuk masyarakat, setidaknya memberi tahu mereka maksudnya apa nih dampak awal, pencegahannya bagaimana, dan kalau misalnya terkena kita harus ngapa. Nah ini yang perlu kita kasih tahu ke masyarakat juga pastinya gitu Pak. Iya, ya ini ngopi boleh Pak? Ngopi. Oh boleh. Ngopi dulu ya. Soalnya asin Pak. Ini pahit kemana sih? Enggak tahu aja Pak. Wah ini kopi part baru kan nih? Dari asin Pak. Mantap nih. Mantap nih Pak. Mantap. Pas nih padu kan. Antara asin dan ini. Jadi enak gitu. Nikmat benar. Iya. Pas Benar, Pak. Pas. Oke Pak. Gimana Pak? Oke, tadi yang berkaitan dengan bagaimana ini kan Iya. Cara mengatasi lah untuk masyarakat. Ya tentunya aturan-aturan pemerintah khususnya di bidang kesehatan itu sudah bagus. Artinya aturan itu tinggal menerapkan saja kan. Tapi dalam hal ini tanpa masyarakat itu sendiri ikut andil di dalam aturan itu, maka ya nol juga gitu kan. Artinya tidak sia-sia aja aturan itu, hanya sebagai rambu-rambu saja, pajangan saja gitu kan. Tapi dengan disosialisasikan ke masyarakat sekitar, bagaimana apabila ini upaya-upaya udah dilakukan. Bahkan saya lihat ke arah Punggur. Punggur itu kan memang daerah Sungai Raya Dalam itu kan gambutnya luar biasa. Itu ada beberapa titik yang kebakaran. Bahkan dari Brimobnya, dari polisinya itu udah turun di bagian bagian pemadam lah. Selain SAR kan, maka itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun di daerah kita sendiri. Maka bagaimana cara menghindari? Yaitu tadi, apabila di sekeliling kita, mari kita padamkan. Tentunya kalau daerah gambut, ya memang tidak bisa pakai ember, harus pakai mesin. Cara menyiramnya adalah betul-betul sampai tenggelam. Iya, artinya sampai kelihatan lah air itu, ya maka akan mati dia. Tapi kalau hanya disembur gitu saja, maka apa yang saya omongkan tadi di awal, asap akan lebih kuat ngepulnya. Itu yang menyebabkan sesak. Karena apa? Karbon monoksida. Jadi sama dengan gas emisi, gas buang kendaraan, kita hirup. Maka mengantisipasi apabila keluar dari rumah, pakailah masker. Kalau dulu karena virus, sebenarnya ini lebih, kalau bahasa kejam, lebih kejam dari virus. Kalau virus itu sebenarnya 7-10 hari saja. Habis itu antibodi kita timbul, aman. Bayangkan betapa mudahnya mati virus kan? Cuci pakai sabun, pakai semprot, hand sanitizer, pakai alkohol, mati. Tapi ini asap ini akan, kalau terus menerus, maka akhir dari cerita adalah bisa menyebabkan kanker. Kanker itu akan membawa kematian. Maka kalau dirunut dari situ, di Indonesia pada umumnya hal-hal seperti asap ini kan sifatnya racun kan. Tapi kalau tidak seperti kopi Mirna, diminum langsung berbusa, langsung ngejim gitu, orang tidak percaya masih. Masih bisa tarik napas, masih, sesungguhnya itu udah berbahaya. Masing-masing individu itu kekuatannya, kekebalannya itu beda-beda. Kita berdua misalnya kan, di daerah asap itu, saya mungkin bisa bertahan 1 jam, tapi abang sendiri tidak akan bisa bertahan. Kenapa saya bisa bertahan? Karena saya sering. Kenapa sering? Karena saya sering ke lapangan, sehingga asap itu saya punya antibodi di tubuh kita. Sama contoh dengan ahli hisap, perokok. Itu sudah banyak contoh. Perokok
tembakau, bahkan ada yang katanya umur pendek, panjang. Yang panjang karena dia mempunyai antibodi dari gitu. Tembakau, dari tembakau itu. Tapi secara medis begitu dirongsen, ya tepuk-tepuk paru-parunya itu. Itu juga dengan asap ini dia akan teracuni juga. Karena dia biasa hari-hari ngisap racun, maka dia lebih kebal gitu kan. Iya, karena udah kebiasaan. Karena kebiasaan. Maka ini yang membuat dilema kadang-kadang di dalam baik rumah tangga maupun lingkungan sekitar. Biasa kalau di daerah itu kan rata-rata ahli hisap kan. Sehingga udah biasa katanya. Padahal itu racun. Ini sosialisasi memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwa ini anak-anak yang diserang adalah bukan remaja-remaja tapi lansia dan balita. Ini yang sangat sensitif. Kalau yang kategori 30, 40, bahkan 50 tahun, apalagi yang udah biasa merokok, maka dia lebih tahan dia. Bukan kebal tapi lebih tahan. Karena ya antibodi tadi terbentuk secara alami, terbentuk pelan-pelan, maka dia punya kekebalan. Artinya bahasa laboratoriumnya dia udah tidak sensitif lagi, resisten dia. Kalau udah resisten, saya setiap pusing minum botrek Pak. Tapi sekarang tidak sembuh lagi. Karena setiap pusing minum botrek sehingga sudah tidak mempan, resisten. Udah tidak sensitif. Maka harus ganti. Dengan Botrexin sembuh Pak. Jadi seperti itu contoh-contoh yang mudah kita pahami lah kan. Iya, benar. Sehingga asap ini bagaimana cara menghindari? Ya jangan dihadap gitu kan. Kemana angin berembus, kemana arah kita harus menghindar. Artinya apa ya? Berlawanan lah kan. Jangan dihadap gitu. Itu. Terus yang kedua tadi siram itu kan. Siram, dan apabila memang udah asmanya kambuh, ya usahakan udara di rumah itu harus bersih. Kalau di rumah itu ngepul asap, ya maka susah juga. Bagaimana caranya? Ya ungsikan ke tempat keluarga yang lebih segar udaranya. Selain obat, kalau obat aja tidak mempan, tidak akan mempan. Ya, Pak. Maka bagaimana dijauhkan dari titik sumbernya, baru ditangani istirahat dan obat. Obat ini sebenarnya yang ketiga sebenarnya. Urutannya yang ketiga gitu kan. Pertama adalah pengamanan. Jauhkan dari titik sumbernya seperti itu. Oke. Jadi memang dari titik sumber atau asapnya, terus kita harus tahu juga nih kekebalan tubuh kita. Kalau misalnya antibody kita nggak kuat untuk hal itu, ya kalau nggak istirahat sama drop juga nanti kita ya Pak. Nah, sebenarnya Pak, saya mau tarik lagi tentang rancangan pemerintah juga tentang net zero emission ini Pak. Nah, dari beberapa ini kan bahwasanya pembangunan net zero emission ini supaya tidak ada kendaraan ataupun perusahaan pabrik dan segala macam itu tidak mengeluarkan emisi karbon yang terlalu berlebihan sehingga yang ramah lingkungan. Nah ini kan suatu rencana yang bagus. Jadi memang dari segi kesehatan Bapak melihat ini bagaimana Pak untuk net zero emission Pak? Ini sebenarnya tujuannya sangatlah baik, kan? Bahkan pemerintah pusat lagi dibomingkan adalah kendaraan listrik. Ya benar. Tapi bukan semudah itu sesungguhnya. Sekarang persediaan listrik kita itu seperti apa gitu kan? Walaupun ini wattnya kecil, tapi apa sesimpel itu? Sekarang ngecas berapa jam? Paling tidak kalau sampai 4-5 jam. Ya tidak cukup dong kendaraan satu. Sementara pakai Pertamax atau Pertalite kan, itu sekali start langsung jalan gitu. Manusia sekarang ini maunya yang praktis dan cepat. Kalau bahkan makanan pun kalau bisa yang udah langsung jadi gitu kan. Padahal kalau dilihat dari sisi kesehatan, makanan yang langsung jadi itu kurang sehat. Junk food gitu ya. Ya,
tanpa kita sadari bumbu yang emak kita masak di dapur tuh ada tambah jahe, itu sesungguhnya jamu dan antiseptik, antioksidan yang tanpa kita sadari. Maka makan di rumah saja, emak kita seperti itu. Padahal dibalik masakan mama kita, istri kita di rumah, maka ramuan-ramuan bumbu, racikan bumbu itu adalah jamu, bahkan membuat kekebalan dan kekuatan. Tapi selama ini tidak pernah dibumikan di masyarakat. Taunya yang food-foodan tuh udah itu yang nyaman gitu kan. Maunya yang praktis. Praktis, biasanya kan tinggal pesan tuh datang. Boleh disurvei. Orang yang pola makannya seperti itu, lihat saja penyakit apa saja yang timbul. Bandingkan dengan masyarakat yang artinya oke lah, yang menengah, yang betul-betul ubi, sambal pakai belacan padahal itu makanan yang sangat sehat sesungguhnya. Benar. Maka dari itu masyarakat kita ini berkaitan dengan tadi zero emission itu, ini langkah-langkah pemerintah ya sedang berjalan menuju ke sana. Bahkan di kota-kota besar ada sebagian itu dengan kendaraan udah dipadukan lampu merah itu dengan gas emisi, pemantauan gas emisi. Begitu simpang 4 misalnya kan, simpang yang ini udah terlalu banyak, emisinya udah melampaui baku mutu, maka otomatis lampu merahnya langsung hijau. Supaya apa? Ya mengurangi tumpukan gas emisi dari kendaraan. Di alam ada sesungguhnya, kenapa di kota-kota besar ada dibuat hutan. Hutan buatan gitu kan. Itu sesungguhnya secara alam daun-daun pohon-pohon itu yang berdaun itu adalah filter di alam untuk menyerap gas karbon monoksida atau gas beracun dari gas-gas emisi dari kendaraan, dari pabrik. Kalau dari penelitian untuk satu orang adalah mencukupi oksigen atau udara segar yang kita hirup sehari-hari ini itu 3 pohon. Maka di perumahan, di BTN ada digalakkan satu rumah 1 pohon. Padahal satu rumah itu ada yang 3, ada yang 4, ada 5, 7. Tapi paling tidak sudah minimalis untuk kecukupan oksigen. Oksigen memang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Gas beracun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan. Bisa bikin sakit, pedas. Iya kan, rasa. Ini berkaitan rasa ini. Rasa ini tidak kelihatan tapi terasa gitu. Terasa kan? Ya Pak, kayak ini asin. Ya, kayak ini. Ini tidak terasa, tidak kelihatan garamnya, tapi asin. Ngopi lo. Ini kopi mantap. Ini kopi yang mantap nih Pak. Ini cowok ya yang bikin ya. Sepertinya Pak. Ini seleranya pas nih. Laki seleranya. Ya, laki nih. Laki bener. Baik Pak. Balik lagi sebenarnya memang dari net zero emission memang ini pembangunan ya Pak, maksudnya secara berkala dari kendaraan dan segala macam itu yang tidak mengeluarkan emisi karbon yang tidak terlalu banyak tadi seperti itu. Tapi juga yang paling penting pemahaman masyarakat untuk segi makanannya itu juga sangat penting yang tadi Bapak sampaikan ya. Iya. Nah ini ya Pak, mungkin pertanyaan akhir saya mungkin harapan Bapak lah mungkin untuk closing statement dari untuk memberi masyarakat perihal kesehatan dan bagaimana penanganan dan segala macam dan kita harus ngapain gitu seperti itu. Nah boleh jelaskan Pak? Siap. Jadi akhir pertanyaan ya. Boleh. Jadi akhir juga saya menceritakan ini, artinya ini udah intisarinya. Iya benar. Bahwa di dunia ini ya yang membuat alam ini bersih ya kita sendiri. Iya. Yang bikin rusak kita sendiri. Kenapa ini gas buang di mana-mana? Ya manusianya itu sendiri. Maka dengan aturan-aturan pemerintah yang dibuat itu tujuannya bagus, pembahasannya bagus. Tapi hukum kalau hanya untuk hukum dan aturan saja, untuk menghukum saja,
mana yang benar, mana yang salah tidak diperjelas di situ, maka ya hancur, tetap hancur. Maka kebersamaanlah yang membuat kita akan aman, nyaman, dan tentram sesungguhnya. Dengan seperti ini adalah juga alat untuk komunikasi. Kalau dulu door to door, sekarang udah IT, ini udah bisa kemana-mana. Bahkan bukan di Pontianak saja kan, bahkan ke luar negeri pun kita bisa didengar. Sesungguhnya ya alam dunia ini seisinya diserahkan sama khalifah kita ini kan. Maka aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah dibakukan, kalau kita saling memahami, saling menyadari, bahkan masyarakat sampai ke pelosok desa diberi pemahaman dan kesadaran, kerja sama-sama, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan, maka akan terselesaikan, walaupun step by step, tidak spontanitas, tidak langsung, karena kita sendiri hidup di dunia berproses. Benar. Kita senang berproses, susah pun ada prosesnya juga, tidak ujuk-ujuk kita langsung kaya, tidak. Begitu juga susah, tak selamanya susah. Begitu juga dalam kehidupan, orang jahat, kita bukan setan. Tidak mungkin kita jadi setan terus. Baik, tidak mungkin kita baik terus. Kita bukan malaikat. Kita manusia, khalifah di muka bumi, tidak luput dari salah dan dosa. Itu udah kodrat kita gitu kan. Maka dengan apa yang kita bahas ini, bagaimana supaya berkaitan dengan kesehatan, pola hidup. Bukan berarti kita hidup dengan nafsu. Apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Ini yang kadang-kadang ya nafsu kita ini terlalu besar daripada dibutuhkan. Betul. Padahal yang dibutuhkan hanya 2 pentol. Tapi karena nafsu tadi 10 pentol ranap. Sehingga apa? Ada kolesterol, ada penyakit gula, kencing manis. Benar. Stroke. Padahal sesungguhnya penyakit yang sangat menyakitkan. Kalau dulu virus mematikan. Tidak. Bagi saya virus tidak, karena bukan malaikat maut. Malaikat maut yang menyabut nyawa kan. Virus bagaimana? Ada solusinya. Allah menciptakan, menurunkan penyakit beserta obatnya. Kita yakin itu. Sesungguhnya di balik kejadian kemarin COVID itu, itu adalah bagaimana ketahuan kita, keyakinan kita pada Tuhannya masing-masing kan gitu. Maka ini mati, mematikan. Tapi alhamdulillah, saya kebetulan koordinator, saya bukan bandel, saya yakin bahwa semua penyakit ada. Saya bukan pamer atau gimana. Wajib masker, sesak napas saya. Sekarang dengan ilmu alam yang saya pelajari, ilmu lingkungan yang saya pelajari, kita mengeluarkan karbon monoksida, membutuhkan oksigen, ditutup. Sambil ngomong, kuman, bakteri, jamur dari mulut kita terhirup. Tidak ke penyakit kita sendiri kan. Itu contoh. Maka ya sudah, jaga jarak saja. Berapa ribu pasien-pasien yang positif di ruangan saya, toh tidak membawa maut saya kan. Bahwa maut adalah rahasia Allah. Kalau kita yakin pada itu, maka tidak susah hidup ini. Hanya 2 pilihan kok. Neraka apa surga, senang apa susah. Mau atau tidak. Kalau tidak mau banyak alasan, tapi kalau mau pasti ada banyak jalan. Yang penting ada kemauan. Kunci dari semua adalah mari kita jaga kesehatan, pola makan, pola kehidupan, terus hal sepele kadang-kadang an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu kadang-kadang untuk prakteknya susah. Iya kan? Bersihkan sampah aja kita susah. Kalau sedikit oke. Tapi kalau udah ramai, itu kan bukan karena kebakaran saja. Debu dari sampah-sampah, kuman, bakteri. Kita tanpa sadar kan ke anak cucu kita, ke lingkungan kita kan. Maka kalau bersih di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah, lingkungan RT kita, lingkungan tempat kerja kita, maka indah. Ada lagu dangdut kan, indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Benar. Oke. Gitu Tan. Menarik sekali, terima kasih Pak Kukuh atas kesempatannya untuk hadir di podcast Parit Baru.
Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Kuku menjadi pembelajaran buat masyarakat dan juga bagaimana mengatasi terjadinya kesehatan dan segala macam. Semoga menjadi amal jariah Bapak. Amin. Dan oke, mungkin kalau bisa nanti kita diskusi lagi Pak. Insya Allah. Bisa ya Pak? Insya Allah bisa. Nanti bukan bakso asin Pak, beda lagi nanti menunya. Oh. Bakso lonjong, gepeng ya. Bakso gepeng, tapi tetap asin. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kuku. Sampai jumpa di video selanjutnya.